Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 K5 S1 Akuntansi akan mempresentasikan mengenai materi deposito dan penjaminan simpanan. Berikut anggota dari kelompok kami. Saya Anissa Aulia Mahmuda, NPM 14, dan teman saya Lisa Robiatu Sa'diah, NPM 18, serta Vina Agus Setianingsih, NPM 90. Yang pertama mengenai deposito. Deposito merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan juga 24 bulan. Semakin lama jangka waktu deposito, semakin tinggi tingkat suku bunganya. Deposito masyarakat dapat dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek jika jangka waktu jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun. Tapi jika jatuh temponya lebih dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan, maka sebagai bank dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang. Deposito berjangka. Untuk pembukaan deposito dapat menggunakan setoran tunai dengan cek, biliet giro, bukti transfer masuk, wesel atau warkat lain yang disepakati bank. Saat disetor, warkat harus sudah efektif, yaitu dapat diuangkan, sehingga bank akan mencatat ke rekening deposito bila telah diuangkan. Bank akan mencatat deposito sebesar nilai nominalnya. Misalnya pada 31 Mei 2018, Dian membuka deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang dengan nominal 50 juta, bunga 18% per tahun, jangka waktunya 3 bulan. Dian menyerahkan biliet giro atas nama Dian 20 juta, cek Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh Sinta 10 juta, transfer bunga dari Bank Mitra Niaga Cabang Bandung 10 juta, dan kekurangannya akan dibayar tunai, serta pajak bunganya 15%. Maka pencatatan pembukaan depositonya yaitu giro Dian di debit 20 juta, giro Sinta di debit 10 juta, RAK Cabang Bandung di debit 10 juta, kas di debit 10 juta, dan deposito berjangka di kredit sebesar 50 juta. Bunga deposito berjangka. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap 1 bulan. Jika deposito dibuka pada tanggal akhir bulan, maka bunga juga diperhitungkan pada akhir bulan, walaupun tanggalnya berbeda. Namun, jika deposito dibuka tidak pada akhir bulan, maka jatuh tempo bunga akan sama dengan saat tanggal pembukaan deposito tersebut. Namun, saat ini juga berkembang perhitungan bunga harian untuk deposito. Jadi, berapapun hari deposito mengendap akan diberikan bunga, namun tetap terikat jangka waktu depositonya. Contoh kasus untuk bunga deposito berjangka. Berdasarkan contoh soal yang pembukaan deposito tadi, dengan asumsi deposan mengambil bunga setiap tanggal 5 dan pajak bunga 15% dibayarkan setiap tanggal 10 kepada kas negara, maka pencatatan bunga dan perhitungannya yaitu untuk pembebanan bunga yang pertama pada tanggal 30 Juni, debitnya biaya bunga, kreditnya bunga deposito berjangka harus dibayar sebesar 750, yaitu dari nilai nominal dikalikan dengan bunga dikalikan dengan lama bunganya mengendap, yaitu 1 bulan. Untuk penarikan bunganya, perhitungannya bunga deposito berjangka harus dibayar di debit, hutang PPh di kredit sebesar 112.500, yaitu pajak bunganya 15% dari bunganya, yaitu 750, dan kas atau giro sebesar 637.500. Kenapa kas atau giro bisa dicatat dengan kas apabila penarikan bunganya itu secara tunai, tapi atau bisa juga melalui giro. Untuk pelimpahan pajak ke kas negara, pencatatan jurnalnya yaitu hutang PPh di debit 750.000 dan giro kantor kas negara di kredit sebesar 750.000. Untuk pencatatan deposito jatuh tempo, berdasarkan contoh kasus tadi, misalnya bunga serta deposito ditarik tepat saat tanggal jatuh tempo, maka pencatatannya deposito berjangkanya itu di debit sebesar 50 juta, kemudian biaya bunganya itu 750.000, kasnya di kredit sebesar 50
1.637.500 dan hutang PPh-nya sebesar 112.500. Untuk perpanjangan deposito berjangka ada dua cara, yaitu perpanjangan otomatis dan perpanjangan biasa. Perpanjangan otomatis itu dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Kalau perjanjian biasa itu terjadi jika kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Untuk pencatatan perpanjangan deposito berjangka, debitnya deposito berjangka yang lama dan di debit, dan deposito berjangka yang baru di kredit. Untuk penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, apabila deposan menarik deposito sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti oleh bank. Penalti deposito ini akan dicatat oleh bank sebagai pendapatan lain-lain. Untuk kebijakan penalti itu biasanya masing-masing bank berbeda, namun secara umum ada 3, yaitu penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. Yang kedua, penalti dihitung tertentu dari sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. Jadi, setelah perhitungan bunga, kemudian dikurangi dengan pajak, nah baru dikalikan dengan persenan untuk penalti. Terus yang ketiga, penalti dihitung sekian persen tertentu dari nilai nominal. Untuk jurnal penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, yaitu deposito berjangka di debit, kemudian biaya bunga juga di debit, pendapatan lain-lain penalti di kredit, ini sebesar nilai penaltinya. Kemudian hutang PPh di kredit, dan kas juga di kredit. Untuk perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang, deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Perpindahan ini biasanya atas dasar permintaan deposan. Misalnya tuh karena pindah tempat tinggal kayak gitu. Terus perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang ini juga menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Nah, jurnal untuk mencatat transaksi perpindahan deposito untuk bank yang sebelumnya itu deposito berjangka di debit, kemudian biaya bunga di kredit, biaya bunga di debit, hutang PPh di kredit, dan RAK cabang mana gitu di kredit. Untuk pencatatan pada bank yang akan dituju, yaitu RAK cabang bank yang sebelumnya di debit, kemudian deposito berjangka ini di kredit, dan bunga deposito berjangka harus dibayar di kredit. Untuk bunga deposito berjangka harus dibayar ini nilainya yaitu biaya bunga setelah dikurangi dengan hutang PPh. Untuk yang selanjutnya yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka, yaitu simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk atau pembawa, yang artinya siapa saja boleh menarik sertifikat deposito selama bisa menunjukkan sertifikat deposito tersebut kepada bank penerbit. Sertifikat deposito dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Deposan untuk sertifikat deposito pada saat membuka deposito tersebut hanya membayar sebesar nilai tunai sertifikat deposito ditambah sejumlah pajak bunga yang diperhitungkan di muka, namun pencatatan sertifikat deposito tetap sebesar nilai nominalnya. Nah, sertifikat deposito dapat dirumuskan nilai tunai sertifikat deposito sama dengan P dikali 360 dibagi 360 ditambah I ditambah T. P adalah nilai nominal sertifikat deposito, I adalah tingkat suku bunga sertifikat deposito, dan T adalah jangka waktu dalam hari. Contoh kasusnya yaitu pada tanggal 1 Mei 2018, Diana membeli sertifikat deposito seri A sebanyak 10 lembar dengan harga 10 juta secara tunai pada Bank Mitra Niaga Semarang. Jangka 3 bulan dengan suku bunga 20%, pajak bunga 15%. Perhitungannya yaitu nilai nominal
sertifikat deposito 100 juta, nilai tunai sama dengan 100 juta dikali 360 dibagi 360 ditambah 0,20 dikali 90 sama dengan 95.238.095 rupiah. Bunga dibayar di muka sebesar 4.761.905. Pajak bunga 15% dikali 4.761.905 sama dengan 714.286. Bunga bersih yang dibayar oleh bank yaitu sebesar 4.047.619. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui jumlah yang harus dibayarkan ke bank oleh deposan untuk membuka sertifikat deposito yaitu 100 juta dikurangi 4.047.619 sama dengan 95.952.381. Jurnal transaksi dari kasus sertifikat deposito ini dapat dilihat di buku halaman 110. Selanjutnya yaitu pinjaman simpanan. Yang pertama, simpanan yang dijamin. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan yang dijamin tersebut merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha. Saldo yang dimaksud berupa pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah dan nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada billet. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan. Untuk rekening gabungan, saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. Contoh dari simpanan yang dijamin yaitu Ali mempunyai tabungan atas nama pribadi di Bank XYZ dengan saldo sebesar 80 juta. Ali juga mempunyai rekening gabungan dengan Budi dan Cici dalam bentuk giro di Bank XYZ dengan saldo sebesar 225 juta. Selain itu, Budi mempunyai rekening tabungan atas nama pribadi di Bank XYZ dengan saldo sebesar 225 juta. Sedangkan Cici mempunyai satu rekening tabungan atas nama pribadi dengan saldo sebesar 65 juta dan satu rekening tabungan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil bernama Titi dengan saldo sebesar 45 juta. Apabila Bank XYZ dicabut izin usahanya pada tahun 2008 dengan asumsi pada saat itu nilai simpanan yang dijamin per nasabah per bank paling tinggi sebesar 100 juta, maka perhitungan nilai simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah tersebut adalah sebagai berikut. Rekening Ali, saldo pertanggal pencabutan izin sebesar 80. Pembagian hak simpanan Ali 80. Untuk Ali, Budi, dan Cici, saldo pertanggal pencabutan izin sebesar 225 juta. Pembagian hak simpanan yaitu Ali, Budi, dan Cici masing-masing 225 juta. Untuk rekeningnya Budi, saldo pertanggal pencabutan izin sebesar 25 juta. Untuk rekening Cici, saldo pertanggal pencabutan izin sebesar 65 juta. Kemudian rekening Cici, Titi, saldo pertanggal pencabutan rekening sebesar 45 juta. Jumlah simpanan 440 juta dengan pembagian hak simpanan Ali sebesar 155 juta, Budi sebesar 100 juta, dan Cici sebesar 145 juta.
Kemudian jumlah simpanan yang dijamin saldo pertanggal pencabutan izin yaitu sebesar 345 juta. Pembagian hak simpanan Ali sebesar 100 juta, Budi 100 juta, dan Cici 145 juta. Kemudian jumlah simpanan yang tidak dijamin sebesar 95 juta dengan pembagian hak simpanan Ali 55 juta dan Cici 40 juta. Nah, tabel tersebut dapat dilihat di buku pada halaman 112. LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang dijamin sebesar 100 juta kepada Ali, sebesar 100 juta kepada Budi, dan sebesar 145 juta kepada Cici. Simpanan yang tidak dijamin sebesar 95 juta akan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank XYZ. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah A. Seluruhnya sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006. B. Paling tinggi sebesar 5 miliar sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006. C. Paling tinggi sebesar 1 miliar sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007. D. Paling tinggi sebesar 100 juta sejak tanggal 22 Maret 2007. Kemudian yang selanjutnya yaitu kewajiban bank peserta penjaminan. Kontribusi kepesertaan dibayar pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan yang besarnya ditetapkan 0,1% dari A. Modal sendiri bank per 31 Desember 2004 bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum 1 Januari 2005. B. Total modal sendiri per 31 Desember 2004 dari bank-bank yang melakukan penggabungan usaha bagi penghasil penggabungan usaha yang dilakukan antara 1 Januari 2005 sampai 2005 dan 22 September 2005. C. Modal di store bank bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah 1 Januari 2005. Selanjutnya, perhitungan pembayaran premi dan akuntansinya. 1. Premi penjaminan dibayarkan setiap 2 kali dalam setahun untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Yang kedua, premi untuk setiap periode ditetapkan 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan setiap periode. Proses pembayaran premi untuk setiap periode dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. A. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan periode sebelumnya dan penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pembayaran premi pada awal periode paling lambat tanggal 31 Januari untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan 31 Juli untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Sedangkan penyesuaian premi dilakukan dengan tahapan A. Menghitung premi yang seharusnya dibayar, B. Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan, dan C. Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya dengan ketentuan yang berlaku. Untuk contohnya yaitu Bank ABC yang berdiri sejak 2003 mempunyai modal sendiri 10 miliar dan mulai 22 September 2005 mendaftar sebagai peserta penjaminan simpanan ke lembaga penjaminan simpanan. Bank ini membayar kontribusi kepesertaan 0,1% dari modal sendiri. Dan kemudian dari rata-rata saldo dan membayar premi penjaminan 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan. Pada 17 September 2005, Bank ABC menyetor biaya premi penjaminan sebesar 2.366.633.000. Data saldo bulanan untuk simpanan di Bank ABC adalah seperti tabel berikut dapat dilihat di buku halaman 114.
Nah, dasar perhitungan preminya yaitu 25 miliar 48.304.236 dibagi 6 sama dengan 4.174.717.373. Jumlah hari mulai Juli sampai dengan Desember 2005 diperhitungkan sejak sampai dengan adalah Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari. Jadi jumlah harinya adalah 184 hari. Sedangkan jumlah hari sejak Bank APC menjadi peserta penjaminan simpanan per 22 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 adalah terdapat September ada 30 hari dikurangi 21 hari karena Bank APC menjadi pesertanya itu tanggal 22 September ada 9 hari, Oktober 30 hari, November ada 30 hari, Desember ada 31 hari, dan jumlahnya 100 hari. Maka premi yang harus dibayar adalah rumusnya jumlah hari penjaminan dikali tarif premi dikali rata-rata saldo simpanan, yaitu 101 hari dibagi 184 hari. 184 hari diketahui dari penjumlahan hari bulan Juli sampai dengan Desember dikali 0,1% dikali 4.174.717.373 hasilnya 2.291.556,82. Perhitungan penyesuaian premi semester 2 tahun 2005 yaitu 22 September 2005 sampai dengan 31 September 2005 adalah premi seharusnya 2.291.556,82. Premi awal periode 22 September sampai dengan 31 Desember 2005 yang telah disetor per 17 November 2005 sebesar 2.366.633. Kemudian penyesuaian premi semester 2 2005 lebih setor sebesar 75.076,18. Pada periode berikutnya, yaitu semester 1 periode Januari sampai dengan Juni 2006, kita bisa menghitung premi awal semester 1 tahun 2006 berdasarkan rata-rata saldo total simpanan pada semester 2, yaitu Juli sampai dengan Desember tahun 2005. Hasil perhitungan menunjukkan 4.174.717,37 yang menyetor premi sebesar 4.099.641 rupiah pada tanggal 26 Januari 2006. Kemudian diketahui premi awal semester 1 tahun 2006 sebesar 4.174.17,37. Penyesuaian premi periode 22 sampai dengan 1 Desember 2005 yaitu lebih 75.076,18. Yang harus dibayar sebelum 31 Januari 2006 adalah 4.099.641,19. Premi yang telah setor tanggal 26 Januari 2006 sebesar 4.099.641. Saldo premi lebih bayar periode 1 2006 adalah 0,19. Premi awal semester 1 periode Januari sampai dengan Juni 2006 bersifat prediktif dengan data semester sebelumnya. Pada akhir semester harus disesuaikan dengan mendasarkan premi yang seharusnya menurut saldo rata-rata total simpanan yang sesungguhnya terjadi pada periode yang bersangkutan. Posisi simpanan periode Januari 2006 sampai Juni 2006 adalah Januari dengan jumlah saldo 4.227.730.702. Februari 2006 jumlah saldonya 4.306.172
4,377. Kemudian Maret 2006 memiliki saldo sebesar 4412011,603. April 2006 memiliki saldo sebesar 4625995,435. Mei 2006 jumlah saldonya 4427721,639. Dan Juni 2006 memiliki saldo 4253581,479. Total simpanan dari mulai Januari sampai mulai dengan Juni, jumlah saldonya yaitu 26253213,235. Kemudian dengan dasar saldo simpanan periode Januari 2006 sampai dengan Juni 2006, maka dapat diperhitungkan penyesuaian premi periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 sebagai berikut. Premi seharusnya periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2006 yaitu 0,1% dikali 26253213,235 per 6. Yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Hasilnya 4375535,54. Premi awal periode Januari sampai dengan 30 Juni 2006 yang telah diperhitungkan sebesar 4174717,37. Penyesuaian premi semester 1 2006 lebih setor yaitu 200.818,17. Yang harus dibayar sebelum 31 Juli 2006 sebagai berikut. Premi awal semester 2 tahun 2006 dikali dengan premi awal semester 2 tahun 2006 sama dengan 0,1% dikali rata-rata saldo simpanan periode Januari 2006 sampai dengan Juli 2006. Kemudian 0,1% dikali 4.375.535.539 diketahui jumlahnya 4.375.535,54. Penyesuaian premi periode semester 1 tahun 2006 yaitu 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2006 adalah 200.818,17. Saldo premi lebih bayar periode 1 2006 yaitu 0,19. Jumlah premi yang harus dibayar sebelum 31 Juli 2006 adalah 4.576.353,90. Premi yang telah dibayar pada 10 Juli 2006 sebesar 4.651.430,10. Premi lebih bayar sebesar 75.076,20. Jurnal transaksi. Pada tanggal 22 September 2005, diketahui dana penyertaan di debit sebesar 10 juta, giro LPS di kredit sebesar 10 juta. Pada tanggal 17 November 2005, piutang premi penjaminan sebesar 2366633 di debit. Dan di kreditnya giro LPS sebesar 2366633. Pada tanggal 31 Desember 2005, biaya premi penjaminan di debit dan piutang premi penjaminan di kredit sebesar 2291.556,82. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2006, diketahui piutang premi penjaminan debit dan giro LPS di kredit sebesar 4099641. Pada tanggal 31 Januari 2006, piutang premi penjaminan
di debit, utang premi penjaminan di kredit sebesar 0,19. Pada tanggal 30 Juni 2006, piutang premi penjaminan di debit, utang premi penjaminan di kredit sebesar 200.818,17. Saat pelaporan semester, jurnalnya biaya premi penjaminan di debit, piutang premi penjaminan di kredit sebesar 437.535,54. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2006, jurnalnya yaitu hutang premi penjaminan di debit, piutang premi debit, utang premi penjaminan sebesar 200.818,36, piutang premi penjaminan sebesar 4.450.611,74. Sedangkan kreditnya giro LPS sebesar 4.651.430,100. Bank yang melakukan penggabungan usaha sebelumnya berakhirnya periode, maka 1. Total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing-masing bank tersebut sebelum penggabungan usaha. 2. Dalam rangka penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total simpanan dari masing-masing bank sebelum penggabungan usaha diperhitungkan sebagai saldo bulanan total simpanan bank hasil penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelum penggabungan usaha. Kemudian dalam hal izin usaha bank dicabut oleh LPP sebelum berakhirnya periode, maka 1. Penyesuaian premi tidak dilakukan. 2. LPS tidak mengembalikan bagian premi yang telah dibayar pada awal periode untuk proporsi periode yang belum dilalui. Dan 3. Semua tunggakan premi dan denda yang belum dibayar bank kepada LPS sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar pada bank kepada LPS. Laporan bank. Setiap bank mewajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS. Laporan posisi simpanan setiap akhir bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Yang kedua, laporan keuangan bulanan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Yang ketiga, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada LPP. Bagi bank yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk menyampaikan laporan keuangan tahun yang telah diaudit, paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya. LPP dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Selain menyampaikan laporan secara berkala tersebut, setiap bank juga harus menyampaikan laporan susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris bank setiap kali ada perubahan pemegang saham, direksi, komisaris, atau kepemilikan. Paling lambat 14 hari kalender setelah terjadi perubahan dimaksud dengan format sebagai berikut. Dan ini ada format laporan rincian posisi simpanan yang dikelompokkan berdasarkan besarannya. Terus ini laporan posisi simpanannya seperti ini. Kemudian ini ada laporan susunan direksi, komisaris, dan pemegang saham. Ada nama, nomor, dan nama lagi. Dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Bila ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.